There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Tiara. Jadi di video kali ini aku bakalan ngejelasin tentang pengiriman barang. Kalau misalnya kalian memang mau tahu seperti apa alurnya, caranya gimana, resi itu dapat dari mana, tonton terus videonya sampai habis. Buat ngecek hari ini ada pesanan atau enggak, biasanya aku buka di Shopee Seller Center. Nah, di sini tuh banyak tab-tab yang bisa kalian ekspor sendiri ya, buat tahu fungsinya itu apa. Tapi kalau mau lihat pesanan masuk, kalian bisa klik pengiriman perlu diproses. Nah, di sini ada tab-tab lagi nih. Ada yang belum dibayar, kalian bisa tahu kalau misalnya customer udah pesan tapi belum dibayar. Nah, ini perlu dikirim. Jadi paketnya itu atau pesanannya itu belum diproses sama kita, belum dikirim. Yang sebelahnya itu udah dikirim, terus ada yang selesai, ada juga yang pembatalan, dan ada juga yang tab pengembalian. Jadi di sini aku masuk ke tab perlu dikirim, ada 2 pesanan yang belum aku proses dan belum juga dicetak resinya. Jadi aku bakal tunjukin ke kalian gimana cara dapat resi otomatisnya. Karena di sini pesanannya lebih dari 1, kita bisa pilih pengiriman massal. Setelah itu ini tampilannya, di sini ada 2 tab. Pertama cetak label pengiriman massal dan input nomor resi massal. Di sini karena aku belum bikin resinya, itu masuknya ke tab yang input nomor resi massal, dan di sini ada tab JNT Express karena di sini aku cuman ada pesanan yang pilihnya JNT Express tuh ada 2. Terus diklik aja semua dan kita geser ke sebelah kanan. Di sini ada atur pick up massal dan atur antar ke counter. Biasanya untuk JNT sendiri aku pilihnya antar ke counter karena deket, jadi bisa sekalian pergi keluar. Nah, ini udah ada 2, langsung aja klik konfirmasi dan di sini langsung keluar nomor resi otomatisnya. Setelah itu bisa langsung di-download dan langsung keluar cetakan resinya kayak gini. Nah, aku sendiri ini cetak resinya ukurannya udah A6 ya. Dan kalian kalau misalnya mau tahu kenapa bisa kayak gitu, ini bakal aku tunjukin. Kita pergi ke pengaturan pengiriman, geser ke paling bawah. Itu ada cetak mode thermal. Nah, kalau misalnya kita aktifin cetak mode thermal ini kayak yang aku gini, ini kan udah warna hijau nih. Berarti udah aktif. Nah, hasil dari resinya itu bentuknya tuh bakal ke bawah. Jadi kayak tadi bentuknya tuh kertas A6. Cuman kalau misalnya itu dinonaktifin, nanti bentuknya tuh seperti biasa, jadi yang ke samping. Ini bisa langsung kita print, dan ini aku pakai printer biasa yang Canon, bukan printer thermal, tapi aku cetak memang pakai kertas stiker A6. Di sini kita pilih itu biasanya kan A4 nih untuk paper size-nya, tapi kita ganti ke ukuran 4x6 atau 10x15 cm biar ukurannya tuh pas di kertas A6. Terus langsung di print aja. Nah, setelah di print hasilnya kayak gini, jadi pas di ukuran A6 dan menurut aku ini lebih praktis sih kalau misalnya di print di kertas stiker A6 kayak gini. Sekarang kita mulai packing, jadi sambil kalian nontonin aku packing, aku mau sedikit kasih informasi mengenai pengiriman barang yang tadi sempat kelewat atau memang belum jelas, oke? Jadi proses yang tadi aku jelasin adalah proses untuk pengiriman barang dari Shopee dengan sistem resi otomatis. Jadi memang ada beberapa jasa ekspedisi yang mempergunakan resi otomatis dan ada juga yang tidak. Untuk ekspedisi yang menggunakan resi otomatis, setahu aku ya, ini ada JNT, ada JNE tapi yang cashless.
Ada Si Cepat, Ninja Express, dan Shopee Express. Mungkin yang lainnya ada, kalau misalnya kalian tahu boleh komen di bawah. Nah, ada juga yang memang nggak pakai resi otomatis. Nanti itu aku akan bahas setelah ini ya. Nah, untuk cetak resi otomatis sendiri tadi kalian udah lihat ada 2 pilihan. Kita bisa minta di pick up oleh kurir atau kita mau antar sendiri ke counter ekspedisinya yang paling terdekat dari rumah. Kalau kalian pilihnya pick up, kalian tinggal tunggu aja kurirnya datang sesuai dengan jadwal yang kalian pilih. Untuk antar ke counter gimana sih caranya Kak? Kan banyak yang nanya tuh, kita ngomongnya gimana sama mbak-mbak penjaga counternya gitu kan. Nah itu gampang, jadi kalian tinggal datang aja, pastiin nomor resinya itu udah kalian tulis di atas paketnya. Nah ini juga mau aku bahas nanti ya setelah ini. Nah kalian datang terus kalian tinggal bilang aja ini dari Shopee. Mereka pasti udah ngerti karena udah ada resi otomatisnya. Kayaknya itu berlaku buat semuanya deh, buat kalian mungkin di marketplace lain tinggal disebutin aja itu dari mana, mereka udah ngerti karena udah ada resi otomatisnya atau nomor resinya gitu. Kalian bisa langsung tinggal aja, itu terserah. Kalau kalian mau minta resi buat diri kalian itu bisa minta ke mereka, tapi kalau misalnya banyak nih barangnya yaudah tinggalin aja, nanti juga mereka bakal proses kok. Jadi dan kalian gak perlu bayar apa-apa lagi, kalian cuma tinggal ngasih barang aja. Oke lanjut, sekarang aku mau bahas tentang paketannya. Paketannya sendiri tuh seperti apa sih, dan si resinya itu ditulis atau harus ditempel atau harus gimana bentuknya. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya aku sendiri, kenapa aku tadi langsung print, karena memang di rumahku kebetulan ada printer yang bisa dipakai kayak gitu. Dan aku beli kertas, memang aku beli kertas stiker A6-nya itu, nanti kalau misalnya kalian penasaran bakal aku cantumin di description box ya belinya di mana. Biar gampang aja, jadi aku nggak ngeluarin nggak perlu repot-repot ngelakban lagi gitu. Jadi praktis gitu biar cepet juga. Tapi kalau misalnya kalian, Kak aku nggak punya printer, Kak aku nggak punya kertas stiker, kalau pakai kertas biasa ya nggak apa-apa, itu terserah, itu bisa. Misalnya kalian punya printer nih, terus pakai kertas biasa di print terus nanti dilakban, itu it's okay. Kalian misalnya, Kak aku nggak punya printer, gimana? Nggak perlulah kalian ngeprint di luar, ditulis pun bisa teman-teman. Jadi kalian bisa gini aja, kalau saran dari aku, misalnya kalian udah bungkus nih paketnya seaman mungkin, terus kalian tulisin nomor resinya dan nama serta nomor telepon. Alamat gak perlu sih, karena nanti dari pihak ekspedisinya itu bakal nempelin lagi resi gitu. Jadi mereka cuma butuh sebenarnya nomor resinya aja. Jadi nanti kalian tinggal tulis nomor resi, nama customer kalian, dan nomor teleponnya. Yaudah, kayak gitu pun gak apa-apa, mereka mau nerima karena mereka cuma butuh nomor resinya aja gitu. Sebenarnya cuman itu sih perbedaannya. Kalau misalnya dicetak langsung kayak aku tadi, dia udah berbentuk barcode. Jadi sampai ke tempat ekspedisinya itu mereka tinggal scan. Tapi kalau kalian tulis tangan, mereka harus ngetik lagi. Cuman itu aja sih bedanya, dan mereka juga nggak masalah kok kalau memang kita nggak bisa ngeprint gitu, nggak usah dipaksain. Kalau nggak ada itu nggak masalah banget. Oke, sekarang aku bakal bahas sedikit tentang pengiriman barang dari Shopee tapi nggak pakai resi otomatis. Contohnya, kalau misalnya kalian pakai jasa ekspedisinya itu JNE tapi bukan JNE yang cashless, tapi JNE biasa tanpa tulisan cashless. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada pesanan masuk nih, nah kalian itu ya packing seperti biasa, packing seaman mungkin. Setelah itu kalian tulis di depan paketnya itu seperti kalian kirim barang pada umumnya. Jadi tulis nama customer, alamat customer, nomor telepon customer, terus nanti paling bawah tulisin nama toko kalian dan nomor telepon toko kalian. Setelah itu kalian pergilah ke jasa ekspedisinya, jasa ekspedisi yang memang dipilih customer itu di aplikasi Shopee ya. Nah, bedanya kalau misalnya tadi kita cuma tinggal aja karena mereka ini udah ada nomor resi otomatisnya. Tapi kalau misalnya tanpa resi otomatis, kita pergi ke sana seperti kita mau ngirim barang pada umumnya gitu biasanya. Jadi mereka nanti ketik
ngetikin lagi nama, alamat, dan sebagainya. Terus nanti kita pasti disuruh bayar ongkir. Jadi ongkirnya memang kita bayarkan duluan ke jasa ekspedisinya. Setelah itu ya dikirim, terus nanti kita dapatkan nomor resinya. Nomor resinya itu jangan lupa di-input kan, masukkan lagi tadi masuk ke Shopee Seller Center. Terus tadi kan ada tuh tab input nomor resi. Nah, kita bisa input nomor resi di situ sesuai dengan pesanannya ya. Jadi pesanannya apa, terus ini nomor resinya masukin. Udah nih, terus nanti kalian bingung kan, loh kok ongkirnya kita yang bayar, terus nanti gimana? Apakah diganti ke kita atau enggak? Itu pasti diganti. Jadi di Shopee itu kan kalau misalnya pesanannya udah selesai, nanti ada pencairan dana ke seller kan. Nah, kalau misalnya untuk yang pakai resi otomatis kayak aku, pencairan dana ke aku itu adalah uang produknya aja. Jadi misalnya belanja produk 20.000, ongkir 8.000 misalnya. Ya udah, yang masuk ke aku itu cuma 20.000 uang produknya aja. Tapi kalau misalnya kalian itu pakai jasa ekspedisi yang tidak ada resi otomatis, yang kalian harus bayar ongkir dulu, nanti ketika pencairan dana, uang ongkir itu akan masuk ke kalian. Jadi misalnya uang barang 20.000, uang ongkir 8.000, yang masuk ke kalian itu jadinya 28.000 gitu. Jadi kalian nggak akan rugi ongkir gitu teman-teman. Jadi jangan mikir, aku kok bayar dulu ya, nanti diganti atau enggak. Nanti pasti diganti. Meskipun misalnya si customernya itu dapat gratis ongkir, dia kan nggak bayar, tapi ke kitanya itu tetap dibayarkan oleh Shopee. Jadi jangan sampai khawatir dan jangan bingung ya. Gitu, setahu aku sih kayak gitu. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahin atau mungkin koreksi, boleh komen di bawah. Jadi segitu aja sih informasi yang bisa aku bagiin ke kalian, karena itu memang yang aku tahu dan yang udah aku riset. Tapi kalau misalnya ada tambahan atau kalian boleh menambahkan informasi yang belum aku sampaikan tadi, kalian boleh komen di bawah ya, karena kita sama-sama belajar biar yang lain juga tahu. Terus kalau misalnya ada yang gak jelas atau ada yang belum ngerti, kalian boleh komen juga di bawah, insya Allah bakal aku jawab. Dan ya segitu aja videoku kali ini, semoga bermanfaat, semoga juga bisa berguna buat kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye semuanya.